Bayangin kamu habisin bertahun-tahun hidup kamu buat berjuang, belajar, dan cari arah. Terus tiba-tiba kalah karena satu software AI yang harganya bahkan lebih murah daripada gaji kamu. Dan yang bikin ngeri bukan karena kamu bodoh, tapi karena skill kamu udah nggak relevan. The future doesn't reward the hardest workers. It rewards the most adaptive ones. Hari ini aku nggak akan bahas motivasi, tapi hari ini aku akan bongkar skill combo yang bikin kamu sulit gagal di era AI. Pola yang terus berulang di banyak billionaires. Dan kalau kamu perhatiin sampai akhir, kamu bakal sadar satu hal. Kebanyakan orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka membangun hidup dengan kombinasi skill yang salah. Kalau kamu benar-benar serius dalam naik level in this life, this video is for you. Sekarang kita hidup di zaman dimana desain, nulis, balas chat pelanggan, bahkan coding pun bisa digantiin sama mesin. Mungkin kamu juga pernah mikir, aku harus belajar skill apa supaya nggak kalah sama AI? Jawabannya bukan satu skill baru. One skill is a job, but a combination of skills is a weapon. Dan kalau kita lihat dari para billionaires, nggak ada satupun dari mereka yang hidup dari satu skill doang. Elon Musk bukan engineer terbaik di dunia. Jeff Bezos bukan coder terbaik sedunia. Sam Altman pun bukan teknisi terhebat di dunia. Tapi mereka menang karena dua hal ini. Strategic thinking plus execution. Strategic thinking itu bukan cuma mimpi besar, tapi cara berpikir seperti ini. Saat orang lain mikir besok kerja apa ya, kamu mikir kalau 3 tahun ke depan hidupmu mau jadi beda, skill apa yang harus aku kuasai dari sekarang? Mereka membaca arah masa depan, mengambil keputusan cepat, dan bergerak, even though datanya belum sempurna. The billionaire said, move first, adjust later. Kalau kamu cuma mikir besar tapi nggak bisa eksekusi, kamu bakal mati di fase rencana seumur hidup. Sekarang aku kasih gambaran yang sering kejadian di dunia nyata. Ada dua anak, yang satu sibuk ngumpulin sertifikat, yang satu sibuk jualan plus personal branding kecil-kecilan. 3 tahun kemudian, yang pertama masih kirim CV, yang kedua udah punya audiens, proyek, dan pilihan hidup. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi soal siapa yang lebih dulu bergerak dengan arah yang benar. Kalau kamu nggak bisa menguasai perhatian mereka, ide kamu sepintar apapun akan tenggelam. Oprah nggak jadi billionaire karena IQ tertinggi. Steve Jobs nggak memimpin dunia dengan logika doang. Taylor Swift juga nggak bangun empire dari suara dia doang. Talent membuat mereka masuk ke pintu, tapi psikologi dan komunikasi membuat mereka menguasai ruangan. Mereka bisa menggerakkan emosi, menjual ide, dan membuat orang percaya. If you can control attention, you can control money. Di era AI, informasi gratis, tools juga jadi gratis, tapi perhatian manusia jadi mahal. Siapa yang bisa menguasai perhatian, dia yang menang. Makanya sekarang bukan yang paling pintar yang kaya, tapi yang paling dipercaya dan didengar. Kalau kamu cuma ngerti teknologi, kamu akan jadi pekerja teknologi. Tapi kalau kamu ngerti teknologi dan bisnis, kamu akan jadi pemilik sistemnya. Sam Altman gak menang karena dia menulis semua kode OpenAI. Jensen Huang juga gak mimpin dunia AI hanya karena kemampuan teknis. Dan ini bedanya cara berpikir yang harus kamu tangkap. Orang reaktif bertanya, aku bisa kerja apa supaya tetap kepake. Sedangkan orang strategis bertanya, teknologi ini bisa aku pakai untuk mengalihkan apa. Ada orang yang pakai AI cuma buat bantu dia ngerjain tugas kuliah lebih cepat. Tapi ada juga yang pakai AI buat bikin sistem jualan dia jalan bahkan saat dia tidur. So, ini bukan soal siapa yang paling jago pakai AI, tapi siapa yang paling tepat cara berpikirnya tentang AI. Semua orang tahu billionaire harus punya mental toughness. Tapi yang jarang dibahas adalah seberapa brutal proses yang harus mereka lewati. Mereka tahan dihina, gagal publik, kesepian, bahkan tekanan ekstrim. Faktanya di tahun 2008, Tesla nyaris bangkrut. SpaceX gagal berkali-kali. Uang pribadi Musk nyaris habis. Tapi dia bertaruh all in di satu peluncuran terakhir. Kalau gagal, 2 perusahaan bisa runtuh secara bersamaan. Dan Steve Jobs bahkan sempat dipecat dari perusahaannya sendiri. Jobs dipecat dari Apple.
Secara psikologis, itu penghinaan ekstrim, kehilangan identitas, bahkan sampai depresi berat. Tapi dia justru bangkit lagi, bangun Next, Pixar, dan akhirnya balik ke Apple dan ngubah Apple jadi raksasa dunia. Tanpa mental toughness, semua fase ini mustahil dilewatin. Average people quit when it's boring, but billionaires continue when it's painful. Dan yang jarang orang sadari adalah mereka bertahan bukan karena kuat doang, tapi mereka punya visi 10-20 tahun ke depan. Seperti apa? Orang bisa pikir yang penting bulan ini aman. Tapi billionaire mikir kalau 10 tahun lagi aku mau jadi siapa? Maka versi diri aku hari ini harus seperti apa? Long term vision membuat rasa sakit hari ini terasa masuk akal. Karena mereka nggak hidup buat hasil cepat, tapi mereka hidup karena hasil besar. Sekarang kita masuk ke kombinasi paling berbahaya di era digital. Personal brand plus high income skill. Mr. Beast nggak sekedar jago bikin konten, tapi dia gabungin branding, data, and extreme consistency. Andrew Tate nggak cuma kontroversial, tapi dia menguasain persuasion and attention. Dan Kylie Jenner nggak cuma terkenal, dia ngubah branding jadi mesin uang. Dan mereka semua melakukan satu hal yang sama, yaitu mengubah wajah, suara, dan ide jadi aset. Your voice is an asset, your mind is an asset, and your presence is an asset if you know how to leverage it. Di era AI, perbedaan ini jadi makin brutal. Yang gak punya brand jadi komoditas, mudah digantiin. Sedangkan yang punya brand jadi pemilik pasar. Karena itu sekarang pertanyaannya bukan lagi aku bisa apa, tapi siapa aku di mata publik dan kenapa orang harus peduli. Kebanyakan anak muda hari ini ngumpulin sertifikat, ngumpulin course, ngumpulin skill random, tapi hidupnya tetap bingung, lelah, dan gak punya leverage. Collecting skills without direction is just educated confusion. Bukan jumlah skill yang bikin kamu menang, tapi kombinasi yang tepat. So here's the truth, AI gak akan menghancurkan semua orang, tapi AI akan menghancurkan mereka yang gak mau berubah. 10 tahun ke depan, kamu hanya punya 2 kemungkinan. You will either be replaced or multiplied. Pertanyaannya sekarang bukan lagi AI bisa apa, tapi kamu masih mau hidup biasa-biasa aja atau mau naik level beneran? Jawaban itu bukan cuma kamu ucapin dengan kata-kata, tapi apa yang kamu lakuin setelah video ini selesai. Kalau kamu masih bingung mau mulai dari mana, minggu ini cukup fokus bangun satu skill aja. Jangan semuanya, tapi satu skill dulu. Kalau kamu mau jadi bagian dari 1% yang bangun hidupnya dengan sadar, subscribe channel ini. Karena di sini kita nggak ngomongin motivasi kosong. In here we talk about strategy, psychology, and reality.